Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa pemirsa dan pendengar di manapun Anda berada dalam podcast ya untuk di edisi hari ini. Nah, untuk edisi hari ini kita akan membahas ya topik kita itu terkait dengan imunisasi dan tantangan komunikasi publik. Nah, untuk membahas ini kita telah kehadiran ya dua narasumber kita. Baik, langsung saja kita perkenalkan. Yang pertama ada Pak Samsul Bahri. Nah, beliau selaku Kabid Kesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara. Assalamualaikum Pak Samsul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Pak Samsul? Alhamdulillah sehat Sehat walafiat. Pak Samsul. Iya. Baik. Berikutnya narasumber kita. Selanjutnya ada Ibu Susi Marlina ya, selaku Kasih di Pronkes di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tetap semangat tentunya juga Bu ya. Insya Allah walaupun cuaca hujan, semangat itu harus ada. Baik. Pendengar dan pemirsa, kita langsung saja menuju ke Pak Samsul. Ya, Pak Samsul, bagaimana kondisi cakupan imunisasi di Kabupaten Aceh Utara untuk saat ini, Pak Samsul? Baik, terima kasih waktu dan kesempatan. Salah satu kita kendala dalam upaya penanganan kesehatan yaitu di target cakupan imunisasi ya. Kita dari setiap tahun di program kesehatan yang masih rapor merah imunisasi dan ASI eksklusif ya. Pencapaian tahun 2024 kemarin kita imunisasi dasar lengkap, artinya imunisasi rutin kepada bayi ini baru mencapai angka di 35%. Sementara kita seharusnya di atas 50%. Nah. Ini barangkali menjadi kendala bukan di Aceh Utara aja, mungkin di Indonesia, kemudian di Aceh dan Aceh Utara dengan populasi penduduk yang luas dan sasaran balita juga cukup banyak, sehingga capaian kita belum mencapai target sesuai yang kita harapkan. Mestinya untuk pencegahan dengan program transformasi kesehatan, salah satu upaya pencegahan primer adalah dengan upaya pemberian kekebalan dalam tubuh melalui imunisasi. Dan ini juga tantangan bagi Dinas Kesehatan dan pemerintah Kabupaten Aceh Utara bagaimana upaya ini bisa terdongkrak sehingga bisa melewati angka di 50%. Oh, targetnya 50%. Iya, ya. iya. Nah, ini tadi imunisasi lengkap ini apa saja nih imunisasinya? Iya, kita dari sejak lahir kita berikan HB0, artikan untuk pencegahan penyakit hepatitis, kemudian pemberian polio untuk mencegah kelumpuhan, kemudian diberikan DPT, difteri, pertusis, tetanus ya, untuk mencegah penyakit difteri yang batuk, kemudian penyakit tetanus, kemudian penyakit campak dan TBC paru. Kira-kira penyakit yang, kalau istilah kami P3I, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Iya, berarti itu kalau sudah cakupan lengkap ya? Iya, cakupan Imunisasi. lengkap. Ini diawali dari bayi baru lahir ya? Iya, bayi rel lahir. Maka sampai dia usia 9 bulan yang rutin itu campak terakhir ya. Kemudian nanti setelah SD ada nanti diberikan lagi DPT, imunisasi lanjutan. Kita fokus bagaimana upaya imunisasi rutin ini bisa melebihi sesuai target yang kita targetkan. Iya, baik. Kita menuju ke Ibu Susi. Ibu Susi, ini sosialisasi yang sudah dilakukan oleh Dinkes Aceh Utara terkait imunisasinya sejauh mana ini? Baik, terima kasih. Untuk sosialisasi ini sudah sangat gencar kita lakukan. Di 32 Puskesmas itu masing-masing punya petugas promosi kesehatan juga. Sudah dilakukan, namun di dalam pola pikir dan juga istilahnya dalam pengambilan keputusan orang tua dalam imunisasikan anaknya ini masih ragu-ragu dan ada rasa takut. Komunikasi juga sudah kita lakukan dengan melibatkan kader di situ. Jadi komunikasi ini sudah sangat gencar kita lakukan, namun capaiannya masih juga rendah. Ini perlu peningkatan lagi dan kami juga memang harus ya memaksimalkan kembali bagaimana menerapkan komunikasi kami di lapangan.
Iya. Nah, Aceh Utara kan memiliki 27 kecamatan ya, Iya. begitu Iya. luas ya. Tentunya sosialisasi sudah dilakukan, sudah sampaikah ke pelosok-pelosok desa, ke lebih daerah yang begitu luas ini? Sudah, Sudah ya? kita sudah melakukan sampai ke pelosok desa karena kita juga punya bidan desa. Karena Mm-mm. setiap petugas kesehatan itu setiap bulannya itu turun di posyandu. Mm-mm. Di posyandu itu eh, pada saat pelaksanaan posyandu itu datang bayi, datang anak bayi itu dilakukan penimbangan. Di situ langsung kita sosialisasikan juga, kita Mm-mm. edukasi. Ada yang mau, ada yang tidak gitu. Mm-mm. Salah satunya itu penolakan karena memang takut anaknya demam, Ya. ya, takut anaknya demam. Tapi kalau yang imunisasi polio itu 100% ya Pak Samsul Iya, ya, iya. 100% mereka mau karena bentuknya tetes. Tapi kalau yang namanya suntik itu berat untuk masyarakat menerima. Iya, padahal tidak jauh berbeda ya kegunaannya juga ya. Iya. Cuma Penggunaannya ya metodenya ada yang Metode tetes, disuntik dan dan ada yang suntik. ditetes. tetes gitu ya. Tapi Ya, masyarakat kita khususnya di Aceh Utara terlebih juga daerah-daerah pedalaman lebih suka yang tetes ya gitu. yang tetes ya. Jadi Mm. penolakan dari mereka mungkin salah satunya tingkat ketakutan. Ketakutan mereka itu bisa jadi karena mereka belum paham. Mm-mm. Jadi dalam memberi pemahaman ini juga kami mungkin perlu juga dari petugas kesehatannya, dari kadernya juga bagaimana mengajak masyarakat ini. Salah satunya kita juga udah terapkan komunikasi antar pribadi yaitu kunjungan rumah. Mm-mm. Di saat kunjungan rumah kita melakukan bagaimana caranya kita beri edukasi lah secara personal, secara pribadi. Ada yang memang mau, ada yang setelah kita lakukan edukasi mungkin selanjutnya baru mereka melakukan imunisasi gitu Pak. Iya, baik. Nah, kita kalau mengingat dulu ya pada saat kita sekolah dulu Iya. ya tanpa harus izin orang tua, kita Iya. tiba-tiba sudah divaksin ya, Iya. baik Iya, ya kalau iya. dulu ya. Iya. Kalau saya dulu di era tahun 90-an Iya. gitu ya. Iya. Namun saat ini sedikit ada perubahan ya, Iya. harus ada Iya. izin Orang dari tua. informed orang tua. consent ya, Ya. ya. Baik, kita kembali Pak Samsul. Ya, Pak Samsul, kalau kita lihat apa sih yang mengakibatkan kita belum bisa mencapai target ini? Eh, kita sudah melakukan monitoring dan evaluasi setiap tahunnya terhadap upaya-upaya kendala kita di lapangan dalam upaya peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap. Karena pengaruh budaya, kemudian pengaruh informasi negatif yang terhadap vaksin ini juga cukup gencar di era media sosial yang cukup kencang saat ini. Ini kadang-kadang pemahaman anggota rumah tangga, ibu balita, kemudian yang paling berat kita tantangan di suami selaku pemberi keputusan terhadap boleh atau tidak diimunisasi. Itu suami salah satu penentu. Nah, kegiatan di posyandu kemudian penyuluhan kesehatan ini jarang suami ikut serta kalau apalagi kita di daerah Aceh ya. Dia tahu ketika sudah diberikan vaksinasi seperti DPT kemudian dampak demam pada anak itu komplainnya ke ibu balita istrinya. Nah, jadi ketika ini terjadi istri jadi takut untuk ketika sudah imunisasi kali ataupun lanjutan pemberian imunisasi ini jadi ketakutan nanti dimarahin suaminya. Itu salah satu kendala kita. Kemudian juga kita di pemahaman masyarakat dari sisi agama. Kadang-kadang vaksin ini ada pro kontra halal haram, isu-isu negatif tentang vaksin ini. Ini bagian penting juga dalam tidak mencapai targetnya imunisasi. Jadi konten-konten negatif yang sering ditonton, kami ada lihat memantau ada konten-konten yang mendiskreditkan tentang vaksin. Ini memang perlu counter-counter yang lebih kuat dari tokoh-tokoh masyarakat kalau kita perspektifnya lebih ke agamanya, persoalan halal haram. Kita dengan UNICEF sudah membangun satu komitmen bersama, kemudian diadakan pertemuan lintas sektor. Kita mengundang tokoh agama, kemudian pemangku kepentingan di tingkat kecamatan, tingkat desa untuk kita musyawarahkan solusi-solusi yang bisa kita tempuh karena nanti ketika terkait
persoalan kesehatan tidak mesti orang kesehatan itu sendiri bisa menyelesaikan. Tapi butuh banyak lintas sektor lain yang bisa kita ajak kerjasama, yang masyarakatnya ketika disampaikan oleh orang-orang tertentu ini didengar, kan? Baikkah pemimpin seperti kita kalau di Aceh Utara, Ibu Ketua PKK-nya, Bapak Camatnya, Bapak Bupati, dan yang lebih paling terpengaruh itu adalah ulama-ulama yang ada di Aceh Utara. Dalam hal ini kita sudah membuat satu komunikasi, kemudian membuat tim pencegahan ketika ada komplain tentang imunisasi, kita sama-sama tangani. Ini sudah kita juga bentuk. Jadi kita waktu saat ada sesuatu hal indikasi yang tidak kita harapkan terjadi ini, ada tim penanganan sampai ke Rumah Sakit Umum Cut Mutia. Jadi artinya tanggung jawab Dinas Kesehatan apabila ini memang mengikat, ya, tidak ada nanti begitu sudah di sesuatu kita lepas tanggung jawab. Nah, terhadap informasi negatif ini terkait yang perspektif halal haram, memang kita mengedepankan ulama kita, karena terkait vaksinasi ini secara ulama Aceh ini MPU sudah didatangkan ke pabrik Bio Farma, ya, untuk melihat langsung produsen bagaimana diprosesnya vaksin. Nah, sudah melihat. Kemudian sudah lahir fatwa dari ulama, adanya imunisasi ini karena apabila tidak lakukan menjadi mudarat, maka boleh harus dilakukan imunisasi. Iya, berarti kita sudah melakukan kerjasama dengan ulama juga, ya, untuk memastikan bahwa vaksin ini halal. Gitu, iya. Iya. Memang selama ini apa sih yang dikeluhkan oleh banyak masyarakat di Aceh Utara sehingga mereka tidak mau divaksin? Apakah memang mereka termakan hoax atau memang ada faktanya? Misalkan setelah divaksin malah sering sakit atau sebaliknya gitu. Yang pertama faktor efek samping. Faktor efek samping karena nanti dari beberapa jenis imunisasi dasar lengkap ini ada yang berefek panas seperti difteri, pertusis, tetanus. Ini pemberian 3 kali, ya, Bu Sia, karena 3 kali. Ketika diberikan itu reaksi malam harinya anak akan timbul demam dan menangis di malam hari. Ini faktor ketakutan ketika terjadi sesuatu, jadi testimoni yang negatif bagi ibu balita yang lain. Ketika anak saya waktu sudah diimunisasi demam panas, ya, maka kita perlu edukasi yang kuat dari tenaga bidan kita yang ada, kemudian tim jurim yang melakukan imunisasi, kita edukasi sekuat mungkin sebelum pemberian tindakan bahwa dampak dari pemberian difteri, pertusis ini akan menimbulkan demam, dan cukup memberikan paracetamol untuk menurunkan demamnya, kasih air putih yang cukup sehingga ini bisa terselesaikan. Karena ini memang reaksi daripada vaksin itu sendiri ketika ini ada perlawanan membentuk proses kekebalan dalam tubuh hingga timbul efek demamnya. Nah, ini kita edukasi bahwa dari awal-awal kita sampaikan ketika diberikan jenis imunisasi ini akan berdampak ada efek sampingnya. Kita awal-awal kita sampaikan. Kemudian yang terkait dengan isu negatif ini, kita terus melakukan kerjasama dengan Majelis Ulama. Kemudian kita harapkan di kegiatan pengajian atau penyampaian khutbah Jumat adalah sedikit disampaikan tentang boleh anjuran untuk imunisasi. Iya. Berarti alasan padahal secara kesehatan ini adalah reaksi dari vaksin, ya. Ini ya, mana wajar, ya. Wajar. Demam, ya, setelah vaksin. Namun setelah itu nanti baru normal kembali. Normal. Nah, kita ke Ibu Susi. Ibu Susi tadi menarik ini terkait dengan masih ada sebagian masyarakat kita yang menganggap vaksin itu tidak halal. Nah, ini kan sosialisasi juga sangat butuh kita, ya, di Aceh Utara. Mungkin apa saja hal yang bisa dilakukan dalam mengedukasi masyarakat. Lebih juga kan daerah kita kan daerah serengan Islam. Itu kalau berbicara yang non halal atau haram ini masyarakat masih bisa saja tidak mau gitu. Tahun 2023 itu sudah pernah kita sebarkan video melalui petugas Promkes kita. Video fatwa ulama mengatakan bahwasanya vaksin itu boleh dihalalkan. Itu sudah kita sebarkan. Namun pada kenyataannya di lapangan banyak yang kita lihat
anak-anak yang dari mereka sendiri belum melakukan imunisasi. Iya. Jadi keyakinan itu ibaratnya gini, kita adalah contoh Oh gitu. ya. Jadi kalau yang itu juga ya sudah paham itu boleh dilakukan imunisasi, masih juga tidak melakukan imunisasi. Jadi ini juga satu kendala di lapangan. Jadi untuk fatwa halal haram itu seperti Pak Kabid sampaikan, kita juga pernah bagi fatwa itu ke petugas kita. Jadi dari tahun 2023, 2024 itu terus kita lakukan, video-video itu disebarkan. Karena sekarang kan di puskesmas itu punya grup kader. Kader itu bisa menampakkan ke masyarakat video-video tersebut gitu. Jadi kita sosialisasikan melalui media sosial juga. Karena media sosial mungkin kayak dulu bilang kenapa di vaksin kita nggak ada perlawanan, nggak perlu surat izin orang tua. Jadi karena sekarang media sosial banyak melihat yang hoaxnya itu daripada yang mencari kebenarannya, itu yang membuat kita agak kalah gitu. Padahal di buku pink yang diberikan kepada ibu hamil, ada buku KIA namanya, buku pink itu. Di situ sudah dijelaskan imunisasi apa saja di situ. Jadi ibu hamil bisa membaca, tidak hanya ibu tapi juga ayahnya bisa membaca. Namun terkadang kita tanyakan pernah dibaca juga tidak pernah dibaca itu. Jadi hal-hal seperti itulah yang membuat kita kita coba ke masyarakat melalui petugas kesehatan kita juga, promkesnya, petugas jurimnya, petugas ibu hamilnya, mulai dari kelas ibu hamil, kita coba jelaskan tentang imunisasi ini sejak mereka masih masuk kelas ibu hamil. Iya. Nah, tadi kan cerita masih ada hoax ya, Iya. lebih juga di medsos ini. Iya. Di Nika sendiri bagaimana untuk menangkal hoax ini agar masyarakat bisa yakin ini terkait imunisasi ini? Iya. Jadi dengan pertemuan dengan Majelis Ulama yang pernah dibuat juga, itu pernah setiap tahun itu setahun 2 kali ataupun sekali itu tetap ada pertemuan kita dengan Majelis Ulama dan yang lainnya. Ya. Dan untuk tahun ini juga kita ada kegiatan ini dengan selebaran dari berbentuk leaflet. Tahun kemarin juga ada berbentuk seperti itu informasi. Dan tahun ini juga kita sedang dalam proses ini pembuatan video tentang imunisasi. Kami mencoba menggait artis Aceh, kayak Adhar Gram ya atau Boceh ya. Jadi nanti di situ kami bermain bercerita, tetapi di situ adalah edukasi tentang imunisasi, bahwa pentingnya imunisasi termasuk fatwa halal haramnya imunisasi akan disampaikan dalam video itu. Ini sedang proses pengerjaannya. Berarti itu yang sudah kita lakukan. Iya. Pak Samsul, mungkin ada yang tambahkan terkait dengan hoax ini, mungkin apa langkah-langkah bagi masyarakat mungkin setelah mendapat informasi negatif terhadap vaksin ini, mungkin untuk mencari kebenarannya, kemana harus masyarakat bertanya begitu? Iya. Kemarin kita juga difasilitasi oleh UNICEF, tenaga promosi kesehatan kita dibekali tentang bagaimana membuat video-video konten tentang promosi kesehatan. Ini sudah dilakukan. Mereka nanti setiap puskesmas akan mengupload foto-foto video tentang testimoni tentang manfaat imunisasi dan orang-orang yang berhasil, anak-anak sehat tentang imunisasi. Kemudian kita juga menangkal bahwa isu-isu negatif tentang tentang rendahnya pengetahuan masyarakat tentang imunisasi ini bisa diedukasi dengan konten-konten dari 32 puskesmas ya. Ini sudah kita anjurkan baik melalui Facebook, kemudian Instagram, TikTok ya. Kita dengan sistem medsos yang cukup kencang saat ini, maka kita gunakan jalur media sosial untuk mempengaruhi opini masyarakat yang negatif terhadap vaksin. Ya. Nah, saya juga pernah berkonsultasi langsung bersama dokter spesialis anak yang mengatakan bahwa imunisasi atau vaksin ini ibarat seperti kita memiliki sebuah rumah. Ini kan untuk daya tahan atau keamanan rumah. Jadi makanya dibuatkan pagar. Berarti guna imunisasi ini sebagai pagar, terlebih sebelum ada serangan dari virus dan penyakit. Berarti dia di depan baru dari orangnya. Nah, namun masyarakat kita saat ini masih saja memperdebatkan, ada sebagian yang mau. Nah, dari Dinka sendiri nih, Pak Samsul, agar target ini bisa tercapai untuk di tahun depan, mungkin apa yang sudah dipersiapkan program-programnya ini? Kita kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Kampung, Dana Desa,
Kita dari Dinas Pemberdayaan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat ini ditempatkan satu desa itu tim pendamping keluarga. Itu di sasaran upaya sinkronisasi pencegahan stunting juga. Jadi satu bidan desa, satu dari tim bina keluarga bencana BKB berencana, kemudian satu lagi dari tim penggerak PKK desa. Mereka tugasnya bagaimana kegiatan konseling ke rumah-rumah penduduk. Nah, karena nanti ketika keputusan sebuah imunisasi ini harus disepakati antara suami istri, termasuk mungkin orang tua neneknya yang ada di rumah. Ketika konseling itu datang tim kita dari yang unsur kesehatan, kemudian pengaruh dari PKK dan dari Badan Keluarga Berencana, kita kunjungan rumah, konseling. Ada suaminya, ada. Di saat itulah keputusan bisa diambil oleh sebuah keluarga bahwa anak ini boleh diimunisasi. Itu salah satu upaya. Kemudian kita di 32 puskesmas ini setiap 3 bulan kita buat pertemuan lintas sektor. Itu mengundang kepala desa, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, termasuk MPU kecamatan, kemudian majelis ulama, kemudian tuku-tuku kita yang ada di Dayak, kita undang di pertemuan lintas sektor. Kita juga membahas tentang bagaimana upaya cakupan imunisasi dengan pengaruh lintas sektor ini, baik Pak Kecil, Kohaput dan ini di tingkat desa. Setiap ada kegiatan musyawarah untuk memuat sedikit tentang edukasi ataupun mengajak masyarakatnya di lingkungan desanya untuk mau diimunisasi. Memang ini pun belum signifikan. Artinya belum intervensi pelaksanaan di lapangannya tidak sesuai dengan kita harapan kita. Tapi sebagian setelah kita sepakati, kita buat komitmen di 32 puskesmas ini, memang tahun 2023 Bu Sri, kita di 25% pasca COVID-19. Itu sangat rendah. Kemudian kita meningkat menjadi 35. Ini di periode 11 kita di 32 ya, hampirnya. Kami berharap setiap tahun trennya naik walaupun angka sedikit ya. Kalau 35 bisa kami harapkan di periode nanti November akan bisa mencapai di atas 45. Nah, ini harapan kita. Karena nanti sistem aplikasi ASIK sekarang. Ketika diimunisasi secara manual dan dimasukkan dalam aplikasi ASIK Indonesia Sehat untuk diakui bahwa kegiatan imunisasi, walaupun nanti sudah dilakukan manual imunisasi kemudian tidak dimasukkan ke aplikasi, dari pencacatan juga kita dianggap belum melakukan kegiatan imunisasi dasar lengkap. Baik Bu Susi, kelebihan dari imunisasi ini apa ini yang harus tersampaikan ke masyarakat? Kelebihan imunisasi ini contohnya salah satunya TBC. TBC ini yang kita cegah dengan BCG, imunisasi BCG pada bayi usia 1 bulan. Nah ini pun sudah karena memang ya ternyata sekarang imunisasi itu terjadi penolakan. Ini banyak yang kita lihat anak-anak sekarang, itu kami turun ke lapangan itu banyak yang kita temukan anak-anak itu kecil udah kena TBC, bayi udah kena TBC. Jadi memang peningkatan TBC juga kita di Aceh Utara banyak. Jadi inilah yang membuat kita berharap, karena kita anak bayi ini tinggal dalam lingkungan yang mungkin bapaknya seorang perokok berat, ataupun punya kakek yang perokok berat gitu. Jadi bila mereka tidak tahu nih, karena tidak memeriksakan sendirinya ke mereka apakah mereka kena TBC dengan waktu yang sudah jangka waktu lama, itu bisa ditularkan kepada bayi ini. Jadi maka kita harapkan ada pencegahan, kita benteng, kita buat pagar, ayo cegah diimunisasi, walaupun itu tidak menjamin 100% dia nggak kena. Tapi karena apa? Kalau di keluarganya itu terus-terusan dihimpit dia dengan senjata dibombardir dengan virus atau bakteri TBC, itu membuat anak ini juga terkena. Paling tidak kita sudah membentengi. Ini coba kita harapkan dengan meningkatnya TBC di Aceh Utara. Jadi kasihan sekali kalau anak-anak ini yang masih bayi harus menderita TBC. Kemudian kayak difteri, pertusis ya, batuk 100 hari. Ini yang menjadi hitungan kalau kadang-kadang kepada masyarakat kita, kalau udah batuk 100 hari sembuh sendiri gitu. Nah, sementara pada saat pemberian DPT ini kan
ada efek sampingnya dia demam. Nah, demam 1 hari atau 2 hari itu jarang sekali yang demam tinggi. Dia hanya demam biasa. Namanya anak-anak dia tetap akan rewel. Nah, lebih bagus daripada mereka menghitung 100 hari daripada mereka memberikan imunisasi. Nah, pernah juga saya tanyakan langsung kepada masyarakatnya, kalau misalnya anak tidak diberikan imunisasi DPT, apakah anak ini akan demam? Demam juga Bu katanya. Jadi kenapa harus takut dengan demam? Toh diberi imunisasi juga demam, nggak diberi imunisasi juga demam. Iya, Bu Susi, singkat saja, kira-kira apa harapan yang ingin disampaikan terkait dengan imunisasi ini? Iya. Harapan saya sebagai petugas promosi kesehatan dengan upaya petugas kami yang sudah melakukan, kami harap kepada masyarakat cobalah untuk membuka hati, membuka pola pikir, ayo tanyakan kepada mereka yang lebih mengerti tentang imunisasi ini. Yeah. Harapan kami semoga anak-anak di masa depan, anak-anak yang lahir di tahun 2024, 2025 dan sebelumnya mungkin sudah pada enggak imunisasi dan kurang. Ayo di tahun 2025 dan nanti di tahun 2026 yang lahir itu diharapkan semua diberikan imunisasi agar anak-anak bisa sehat seperti ini. Iya, oke, Pak Samsul, yang terakhir ada yang ingin disampaikan? Baik, kami mengajak seluruh ibu balita kemudian beserta suaminya yang ada di seluruh posyandu, hampir 960 posyandu yang tersebar di 27 kecamatan, 32 puskesmas. Saat kegiatan posyandu, ayo bawa balita, dan yang sasaran posyandu di hari H itu, ayo kita lakukan imunisasi dasar lengkap supaya anak-anak kita ke depannya terlindungi dari berbagai penyakit, terutama TBC paru, kemudian hepatitis. Kemudian di tengah gencar pemerintah melaksanakan program prioritas nasional, yaitu penurunan stunting. Jadi anak-anak stunting ini diakibat oleh sakit seputar, kemudian tidak bisa tumbuh kembang. Sakit ini karena tidak diimunisasi dasar lengkap, sehingga tumbuh kembangnya terhambat, sehingga angka stunting ini tidak bisa turun. Kemudian satu lagi apa yang disampaikan, angka TB paru di Aceh Utara juga luar biasa jumlahnya. Sampai saat ini hampir yang sedang minum obat teratur itu hampir 450 orang minum obat 6 bulan. Jadi kita harapkan jangan sakit, hanya dengan imunisasi dapat kita cegah. Baik, terima kasih Pak Samsul Wahri ya selaku Kabid Kesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara atas waktunya, dan juga Bu Susi Marina selaku Kasih Promkes di Dinkes Aceh Utara. Terima kasih ya untuk di podcast kita. Dan pendengar pemirsa, demikian untuk pembahasan kita tadi terkait dengan imunisasi dan tantangan komunikasi publik ya. Semoga saja target yang diinginkan, harapan dari Dinkes Aceh Utara bisa tercapai terkait dengan imunisasi ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.